Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, dengan Ibu Lastri. Benar sekali. Wah, alhamdulillah pemirsa. Saat ini saya sudah sampai di MS Cake and Pastry. Nah, ini kebetulan Ibu ini pemilik dari MS Cake and Pastry. Ini sebelum aku mau cicip-cicip atau mau coba-cobain cake and pastry-nya, aku boleh ngobrol-ngobrol dulu. Boleh. Ibu keluar dulu dong sini, biar kita lebih dekat ngobrolnya. Masya Allah. Ibu Lastri, alhamdulillah ini luar biasa, tempatnya juga nyaman banget. Ini ngomong-ngomong terkait produk yang Ibu jual, ini kira-kira produknya ada apa saja sih? Produknya banyak sih Mbak. Ini seperti yang di banner itu. Ya, ada apa saja kira-kira bisa sebutkan? Ada bolen, banana milk crispy, ada pie susu, ada pie brownies, ada pie buah, aneka bolu, pizza, black forest, roti. Dan yang lain-lain ya? Dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang menjadi favorit ini yang banyak banget diburu oleh para pembeli, ini kira-kira apa Bu? Bolen sama banana sama pie susu. Oh, pie itu. buah. Ini yang menjadikan berbeda dengan yang lain. Ini kira-kira apa sih? Kata banyak orang sih gitu kan, teksturnya. Teksturnya? Ya, tekstur dari bolen kami itu jadi keras di luar, jadi moist di dalam. Oh gitu. Ya, terus awet, ya, rasanya juga beda gitu kan. Manisnya pas, nggak terlalu enek, coklatnya juga. Terus kami juga alhamdulillah kan pakai bahan-bahan yang premium ya Mbak, jadi kayak pisang, kayak gitu juga kita pilihan dari tepung dan itu juga pilihan sih. Tapi kalau untuk dari segi bahan, tadi kan Ibu sedikit membahas juga dari segi bahannya. Ini bahan-bahannya apa saja sebenarnya Bu yang menjadi pokok dari pembuatan cake? Untuk bolen dulu ya. Iya. Jadi kalau untuk bolen itu bahannya seperti ini nih Mbak. Kayak apa? Margarin, butter margarin, terus tepung terigu, protein tinggi. Kami pakai yang premium juga, yang kemasan. Terus telur, susu, itu aja. Gitu. Kalau yang lainnya? Kalau yang lainnya paling topping, keju, coklat. Hampir sama lah ya? Dari segi bahan hampir-hampir sama lah ya? Hampir sama. Kemarin itu, bukan kemarin sih, sekarang ya. Sekarang juga kita mengalami kenaikan harga yang sangat luar biasa. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, ini bagaimana Ibu? Strategi apa yang Ibu lakukan? Ini sih Mbak, kita yang mau nggak mau sih. Pelan-pelan kita naikin aja, tapi ya mau aja sih dari pihak customer gitu kan. Pelan-pelan aja, jadi kita paling naik nggak banyak sih gitu kan. Kita jelasin gitu kan, oke sih, nggak salah sih. Tahap pertama kita naik ke 1.000, 2.000 gitu kan. Ya lama-lama ngikutin aja, jadi orang udah ini aja kan. Karena kita kayaknya ini ya, makanya kita kalau untuk yang harga bolen yang premium dibanding dengan harga yang di luaran, kita masih ini aja harganya gitu kan. Karena banyak yang masih ini kok gitu, masih masuk harganya gitu kan. Saya beli di sana gitu range segini gitu kan. Oh ya sudah kita, dan yang beli juga dipit terus, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena itu rasanya juga enak. Ya, dari mulut ke mulut sih Mbak. Iya. Iya, dari mulut. Tapi untuk marketingnya sendiri ini cuma hanya dari mulut ke mulut atau Ibu ada pasaran online-nya juga atau bagaimana? Paling WA saya. Oh WA. WA aja. WA, PO, kita kan PO. Untuk yang Facebook, IG dan itu kan saya belum aktif. Belum. Jadi dari mulut-mulut aja. Jadi misalkan ada tetangga beli, nanti ngasih buat tangan ke orang lain. Tuh ya pada tanya, ini beli di mana gitu. Ya udah, alhamdulillah sampai kemana-mana. Jadi gitu. Nggak di kawasan Regensi ini aja. Jadi ada yang di luar Jawa sampai ke Kalimantan, Sulawesi. Hah? Serius? Iya. Wah, pemirsa ini luar biasa ya. Kalau di Jawa paling dibawa, ada saudara yang kesini pasti nanti bawa tentengan ya, kayak ke Banyuwangi, ke Sragen, Semarang, Solo. Nanti ada temen juga
ada temennya lagi gitu kan. Nanti ada diklat di sini yang dari Sulawesi, Manado gitu kan. Nah, nanti referensiin tuh ke temennya. Jadi ada nih nggak, ada stok bolen nggak nih gitu kan. Aku mau ambil nih. Nah, dari teman-temannya itu. Jadi pas diklat itu kan satu provinsi itu Mbak. Ya, alhamdulillah. Jadi pada nggak cari-cari oleh-oleh yang lain, biasanya langsung aja pesen gitu kan, ngirim ke hotel. Nanti kan pas waktu mau pulang kan kita udah kemana-mana, ke Palu, ke Manado, Kalimantan gitu. Tapi kalau untuk berdirinya sendiri dari tahun berapa Bu? Itu sebelum COVID. Oh, sebelum COVID. Sebelum COVID berapa Sekitar tahun 2018 2019 atau sebelumnya? 2021 kayaknya Mbak, mulai boomingnya. Oh, sesudah dong 2021 ya? Oh, oke. Ini waktu COVID sendiri, ini bagaimana penjualan? Kalau misalkan waktu itu pernah mengalami COVID juga, masa penjualan? Apa belum? COVID udah mulai sih, sudah mulai, cuman belum sampai ini aja gitu. Belum sampai sebesar ini ya? Belum sampai, nanti hanya kawasan-kawasan yang dekat aja, teman-teman terdekat gitu aja sih Mbak. Tapi sejauh ini Ibu merasa gimana Bu? Ada terkendala nggak sih dalam usaha di bidang ini? Apalagi kan Ibu sekarang belum aktif banget ya di media sosial. Bagaimana Bu? Alhamdulillah sih. Ya agak ininya kan nggak kayak yang maksudnya kayak yang lainnya ya cepet kita misalnya kita gabung di bisa jalan online kayak gitu. Cuman kita keterbatasan tenaga juga Mbak. Itu kan packaging, butuh packaging cepet gitu. Nah dari situ kita keterbatasannya di situ. Iya. Jadi kan packaging untuk bolen itu kan memang agak lebih rumit ya. Dibungkus. Kalau saya memang untuk produk MS Cake and Pastry nggak di packing begitu aja nggak. Jadi bungkus satu-satu gitu kan. Pakai plastik. Terus di bubble dulu, biar safety. Jadi sampai kita pengiriman sampai Kalimantan aja aman, nggak penyok. Memang kalau untuk masa kadaluarsanya ini atau masa kekuatan ini kira-kira berapa lama Bu? Untuk bolen saya untuk MS ini sekitar 5-6 hari aja. Tapi kalau di suhu karena nggak pakai apa-apa, suhu ruang iya sama. 5 hari? Oh, kalau iya itu suhu ruang 5-6 hari. Tapi kalau untuk di kulkas atau di freezer bisa sampai bertahan. Kalau di freezer juga bisa sih. Lebih dari seminggu ya? Oh lebih, kalau di freezer lebih lagi gitu kan. Biasanya kalau teman-teman yang di luar jauh gitu, jadi ambil banyak gitu kan. Nanti taruhlah di freezer. Karena kan mungkin kalau di sini kan hand and carry ya. Jadi misalkan naik pesawat bawa sekalian banyak berkobok gitu kan, karena ongkirnya kan banyak. Jadi sekalian pada dimasukin di freezer, terus nanti taruhlah di suhu ruang di oven lagi ya tadi. Kalau untuk range harganya, ini dari makan-makan yang tadi Bu sebutkan ya, ada beberapa makanan ini kira-kira mulai dari berapa Bu? Sampai berapa? Kalau untuk harga reseller untuk kawasan Regensi itu sekitar 35 sampai 36. Itu untuk reseller? Untuk reseller. Ini apa bolen, jenis bolen? Bolen, pie susu, sama kari pap ya. Itu pastry yang jenis itu lah, kari pap, pie susu, sama kayak pie susu, pie buah mahal Mbak. Kalau pie buah itu karena terkendala buahnya ya. Juga kan. Pie susu itu sekitar 35 sampai 36 untuk kawasan yang Regensi. Itu reseller ya? Regensi, kawasan Cibitung dan sekitarnya lah gitu loh. Untuk di luar situ kayak Jakarta, Depok dan sebagainya itu udah beda. 40 karena mereka bisa jual lagi lebih tinggi. Oh gitu. Biasanya mereka tuh jual berapa Bu kalau misalkan langsung? Kalau untuk di luar daerah bisa jual sekitar 50. Oh, 50.000 ya? Ya, per boxnya bisa 50, 60 tergantung Mbak, tergantung di sosial ekonomi di sana. Gitu. Iya. Untuk satu boxnya ini biasanya berisi berapa potong bolen? 10 potong bolen. Masing-masing 10 piece. Kayak kari pap, pie susu, susu 10. 10. Dan sejauh ini memang banyak peminatnya sekali ya. Dan tiap hari itu biasanya Bu memproduksi berapa banyak? Tiap hari range-nya kalau paling itu ya sepi gitu 15 box. Ya kadang 20, 30 karena kita kan masih terbatasan ini ya. Karyawan juga belum. Kita karyawannya rumah aja. Orang gitu? Rumah aja. Oh, berarti yang bantu-bantu Ibu tuh siapa aja?
suami, anak-anak, itu aja. Sejauh ini belum hire yang Belum. lain belum. Oke. Nah, mungkin ini Ibu sedikit informasi ke para pemirsa di rumah yang mungkin ingin juga membeli bolennya, entah itu dari cake, pastry, dan lain-lain, silakan Bu. Ini bisa datang kemana? Ini alamatnya mana sih? Namanya apa? Namanya ini kita rumah produksi MS Cake and Pastry. Rumah produksinya beralamat di Regensi 1, Blok J1 nomor 18, Wanasari, Cibitung. Atau bisa menghubungi juga Atau lewat- bisa menghubungi via WA 081 390 319 562. Bisa juga ke IG MS Bolen Cake Pastry. Untuk kegiatan ataupun acara-acara besar, apakah Ibu juga ini ngedrop juga atau enggak? Insya Allah bisa. Sangat bisa ya? Ya. Cuma ini mungkin ada harus pre-order dulu ya? Ya, PO dulu Mbak. Memang Ya. kita made by order, Mm-mm. jadi nggak bisa dadakan. Oh gitu, nggak bisa dadakan. Ya, Biasanya itu kalau nggak bisa untuk pre-ordernya sendiri, biasanya berapa lama Bu? Apalagi untuk acara-acara Tergantung besar. kita bahan. Jadi kalau misalkan kan karena kita bahan kita pakai pisangnya itu kan pisang barangan. Pisang barangan itu sekarang kan agak jarang Mbak. Iya. Turun gitu. Nah itu nanti terkendali di situ. Oke. Kalau misal bahan ada, ini oke, kita bisa misalkan 1 jam 2 jam Iya. itu masih bisa, Iya. 2 box 3 box masih bisa gitu kan. Tapi kalau untuk yang lebih dari itu paling sekitar nanti pagi, nanti sore masih bisa. Kalau ada bahan. Iya Bu. Tapi Oke, kalau lebih mungkin, dari mungkin ini lebih lengkapnya nanti kita akan jelasin Boleh, lagi ya boleh, di boleh. segmen selanjutnya pemirsa. Kita Boleh. jeda dulu, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi ke bisnis kita. Boleh. Oke Bu, nanti mungkin Ibu bantu aku pengen lihat cara pembuatannya, boleh? boleh, boleh. Ibu, ngomong-ngomong Ibu lagi ngapain ini? Ini lagi kasih topping Mbak, misalnya ini topping, ya. Jadi dipoles dulu topping bolennya. Ini cairannya apa nih Bu? Dan terbuat apa? Ini dari telur, Loh. terus madu, susu, minyak goreng. Dan biasanya tuh berapa kali Bu untuk dioles-oles kayak gitu? 2 sampai 3 kalau Banyak saya. juga ya? Iya. Apakah perlu jeda juga atau enggak? Apa Enggak, langsung saja? ini aja, angin aja, diangin sebentar gitu aja. Biar ini Mbak, biar kinclong lah, yang glowing. Gitu. Glowing ya. Ini biasanya Biar untuk glowing. proses dioles-oles seperti ini dengan madu, terus juga telur, susu ya, ini campurannya. Ini kira-kira proses sebelum masuk oven atau bagaimana? Sebelum masuk oven. Wajib banget ya. Ya, sebelum masuk oven harus giniin, nanti baru topping Mbak. Oke, semuanya Bu. Ini Bu, aku boleh coba? Boleh, silahkan. Seru banget nih, kita akan coba ya pemirsa. Ini oles-oles. Nih, kalau mau Semakin kasih- banyak oles ini semakin bagus nggak sih Bu? ya, paling maksimal 3 kali deh. Ini baru 2 tadi. Baru, Ya, oh berdua. ah. Oke. Ini biar glowing ya tujuannya ya. Iya. Setelah itu mungkin membuat rasanya berpengaruh nggak sih sama rasa? Diginiin aja Mbak, jangan di. Oh gini, ini juga ada tekniknya juga iya. ya? Jadi Oke. nanti biar permukaannya biar ini Lucu searah banget. jadi. Oh searah, oh Searah. gitu. Hmm. Berarti ada tekniknya juga nih Iya. pemirsa. Jadi aku tahu sekarang. Nanti kalau setelah di oven biar Setelah itu dia apa? kasih topping, Kasih kasih topping. Bagaimana mesis. Oke. Ini untuk toppingnya sendiri apakah boleh request Bu untuk para pembeli? Boleh request, tapi memang kebanyakan pada ini ya. Jadi best sellernya lagi mix-nya coklat sama keju. Ada juga ini kan versi yang full keju ya. Iya. Oke, Ibu sekarang mau masukin topping coklat ya? Ya, Meses. mesis. Ini mesis Mbak. Kalau Suka-suka. untuk konsumen yang nggak suka meses bisa juga diganti dengan topping yang lainnya ya. Keju bisa. ada keju, terus ada apa lagi terus tuh? apa itu? Wijen. Wijen juga juga ya. bisa. Terus polosan juga bisa Mbak. Oh, polosan juga bisa. Karena di Bisa. dalamnya juga ada rasanya juga ya. Ada, karena udah ada coklatnya. Ini Ibu kenapa setengah-setengah gini, Bu? Karena nanti ini keju. Oh, jadi separuh separuh Oke. coklat, ini separuh keju. Aku boleh coba Boleh, untuk silakan. naburin nggak? Aku bantu naburin ya. Yang ini kan pas apa? Piscokju, bolen piscokju. Ini harus setengah ya. Ya, Karena memang yang setengahnya itu nanti dicampur, dimix sama yang keju. kejunya. Oke, wah ini seru banget nih.
Ibu yang kejunya ya Bu ya? Yep. Ini aku nanti ini pemirsa. Nah ini pakai meses. Nanti bisa dimix sama keju. Atau juga kalau misalkan pemirsa di rumah yang ingin misalkan coklat semua, pesennya boleh. Suka-suka pokoknya. Iya. Dalamnya pengen durian boleh. Durian bisa? Bisa. Oh, selain itu buahnya apa aja Bu? Durian, terus apa? Nanas, bisa. Oh gitu. Ya, cuma memang best sellernya dulu pernah sih saya coba itu. Lalu Ini aja, jadi dari kalangan tertentu aja yang suka-suka ini aja. Yang paling disukai ya ini piscokju ini. Oh gitu. Sama Best seller banget anak-anak juga suka, orang tua juga suka. Dari suku manapun juga suka. Biasanya orang-orang luar Jawa ya kayak Padang gitu kan nggak suka manis ya. Iya. Jadi kayak gitu. Ini alhamdulillah sih Suka banyak ya? yang repeat juga, Palembang gitu kan. yang biasanya nggak suka manis juga suka Iya. manis ya. Dalamnya ada apa aja sih nih isinya Bu? Mungkin selain ada pisang mungkin ya. Pisang, ada coklat lumer ya, terus sama keju. Kalau pisangnya sendiri ini harus ada kategori pisang apa gitu enggak? Kebetulan kita pakai pisang barangan, Mbak. Apa tuh Jadi pisang barangan? pisang Aku barangan yang dari Medan. Mm-mm. Jadi kenapa kita pilih pisang barangan? Karena pisang barangan itu dia perpaduan antara, kalau menurut saya ya, rasanya itu perpaduan antara Ambon dan pisang Raja Bulu. Jadi misalkan pisang Raja Barangan itu kurang mateng atau gimana gitu, karena kan ada klien yang nggak suka tuh dia pisangnya terlalu matang karena kan mungkin nggak suka manis satu, terus diabetes gitu kan, kadar pisang, kematangan pisang itu kan berpengaruh. Betul. Nah jadi ada yang aku mau pisangnya setengah matang dong gitu, tapi tetap nggak sepet, jadi rasanya itu nggak ini, tetap manis kalau barangan. Oh, gitu. Tapi setengah mateng gitu sudah manis. untuk pisang barangan sendiri ini mungkin di sini juga ini banyak nggak sih sebenarnya di sini untuk penjualannya? Kalau di sini alhamdulillah karena saya udah langganan ya di agen gitu kan. Jadi turun dari Medan langsung kita udah ini aja, udah di calling aja kalau ada gitu barangnya, kita seberapa box gitu. Berarti memang sudah ada punya distributor sendiri? Udah. Oh, okay. Jadi untuk pisang udah ada ini sendiri. Ibu pernah berinovasi enggak sih dengan pisang yang lainnya misalkan? Udah. Jadi kalau menurut saya paling recommended ya pisang barangan. Oke. Kalau pisang raja kadang kalau kurang matang dia sepet rasanya, Mbak. Oh gitu. Kalau pisang uli agak keras ya, rasanya agak lebih mirip kenyal lah gitu. Iya. Tapi ini kalau pisang barangan pas. Oke. Banyak yang bilang begitu. Jadi memang sudah pakemnya itu menggunakan Ya, pisang barangan ya. Ini pisang jadi tahu barangan. saya jadi pisang jenisnya Ya. bagaimana. Nah di sini juga ada buahnya ya, topeng buah. Ini biasa topeng buah ini untuk apa Bu? Ini untuk pai susu, Mbak. Oh, pai nih, susu. Wah, jadi udah saya siapin nih. Ya bagaimana cara? Ini kulitnya, ini kan. Nah, Ini toppingnya tuh macam-macam nih pemirsa. Ada anggur, ada jeruk, ada Ya. juga kiwi. ya. Nih. Kita akan coba untuk membuat ini Pai susunya. Pai susunya. Cuman flaknya nanti tunggu ya, Mbak. Sambil nunggu flaknya. Ini apa? Kita topping itu. Boleh. Ini kan namanya banana milk crispy ya. tuh. Ini disimpan saja dulu ya. Ya. Jadi adonan banana milk crispy sama dengan adonan balen. Kalau saya ya, kalau MS Cake and Pastry pakainya adonan bolen. Oh ini pisangnya ya yang tadi? Iya, pisang barangan ini, Mbak. Nah, dia teksturnya ini manis legit. Walaupun setengah matang pun dia rasanya manis. Oh tetap manis. Mm-mm. Ibu awalnya belajar dari mana sih Bu bisa sampai membuat beragam jenis cake and pastry ini Bu? Otodidak aja. Otodidak? Belajar mungkin dari YouTube? Iya, dari YouTube, dari Google, terus masukan dari teman-teman yang udah pinter, yang udah pengalaman gitu kan. Awal-awalnya dari situ kan, pas waktu itu kan COVID, ya kan, COVID. Ngapain ya di rumah ya, banyak di rumah gitu kan. Coba-coba itu, pas waktu itu ada oven tangkring aja itu. Aku boleh sambil boleh.
masukin ya. Oh gitu. Jadi belajar secara otodidak sampai jadi handal masukan-masukan seperti dari ini, temen. masukan dari temen ya. Jadi ada teman bikin nih apa itu bolen. Oh ya ada ini nih gitu kan, kasih masukan. Yaudah kita ini terus. Jadi handal ya. Iya, jadi kritikan dan saran saya ini selalu saya Terapkan. ya saya terapin Mbak. Jadi misalkan Awalnya ya, susah nggak sih Bu untuk membuat ini? apanya? Awalnya? Iya. Awalnya ya kalau saya karena saya basic saya nggak ada ini ya sekolah di Tata boga. tata boga juga nggak ada. Faktor kepepet awalnya, Masya Allah. Akhirnya kita coba kan. Ya awalnya begitulah namanya orang bikin ya. Iya. Rasanya Kan? belum. Ya kayak bolen gitu kan. Lipet-lipetnya pertama kali, aduh bentuknya kayak apa deh gitu. Lama-lama ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang udah Iya. bisa ya, udah bagus ya. Apalagi penjualannya banyak banget ya sekarang ya, lumayan ya. Alhamdulillah. Biasanya kalau misalkan puasa atau Idul Fitri ini gimana penjualan Bu? Kalau puasa kemarin-kemarin saya break 1 bulan Mbak. Oke. Tapi sebelum puasa, sebelum menginjak awal puasa banyak yang pesen. Oh, gitu. Sebelumnya 50 box Iya. gitu kan, untuk karipa, bolen gitu kan. Soalnya Biasanya kan pada berkunjung tuh ke saudara-saudara Iya. gitu kan, ke banyak pesanan ke luar Jawa, ke ini pada dibawa ke situ Iya. buat ini Mudik. buat tangga. Iya. Ya dari situ. Dari situ aja saya jadi. Kalau ini bisa diisi dengan yang lain selain pisang barangan? Ada flaknya nanti. Oh, ada flaknya juga. Ada flaknya. Oke. Ada flaknya. Kalau untuk penjualan sendiri ini biasanya ke perusahaan-perusahaan gitu nggak sih, atau hotel ngisi juga nggak sih, atau ada kegiatan-kegiatan mungkin bazar yang dilakukan oleh pemerintah? Alhamdulillah setiap hari Senin dan Jumat kita supply ke gedung MPR. Wah, alhamdulillah Ke ya. gedung MPR pusat. Jadi MPR ada RI. temen ya, Godaulah di sana ada temen, ada channel di sana, maksudnya ya. Karena susah ya Mbak ya, di Iya. sana itu setiap makanan kan harus bener-bener ini ya, Steril gitu ya. ya, steril dan masuknya juga nggak ini kan. Sembarangan. Gitu, alhamdulillah setiap Senin sampai Jumat itu kita bikin, memang kita beliau pesen untuk coffee break jadi. Berapa biasanya Bu? Range-nya antara 10 box sampai 20. Itu lumayan ya, banyak ya. Setiap hari Senin sampai Jumat. Tergantung. Biasanya kan Senin ya sampai Jumat berarti Ibu produksi hampir setiap hari dong iya, ya? setiap hari. Jadi stand base saya harus bangun setengah 2 jam 2, Mbak. Karena Setiap kan hari, jam everyday? 7 jam setengah 8 harus dikirim ke Jakarta. Oke. Palmerah, ya. Situ. Sampai ke Palmerah, berarti pengiriman juga nanti ke sana juga ya? Iya. Oke. Ini Palmerah untuk tiap yang hari. lain mungkin yang tadi kan kita sempat bahas juga yang terkait pre-order yang sempat terputus tadi di jeda. Ini kalau untuk pre-order nih, Ibu kan kalau tadi kan ini kalau misalkan ada masyarakat yang ingin juga menggunakan makanan Ibu untuk kegiatan atau acara, ini gimana caranya Bu? Berapa hari kira-kira kalau pre-order? Paling 1 hari sebelum. Suatu hari sebelumnya saja ya? 1 hari sebelumnya. Oke, ini Satu hari. bisa ya? Bisa. Oke. Ini kemana Bu kira-kira alamatnya? Alamatnya ini tadi bisa disebutkan ulang lagi? Alamatnya di Perumahan Regensi 1, Blok J1, nomor 18, Wanasari, Cibitung. Oke, atau yang tertera di layar kaca Anda ya, Ya. alamatnya jangan lupa dicatat. Atau bisa WA ke nomor 081 390 319562. Oke, itu tadi ya pemirsa. Ya. Nah pemirsa, nanti kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita dengan Ibu Lastri, tapi aku mau bantu-bantu ini dulu ya pemirsa. Nanti setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tes bisnis Anda. Ibu yang mana lagi Bu yang perlu dibantu? Ini yang ngoles-ngoles ya Bu ya? Ini dikasih ini dulu Mbak, kismis. Oh, kismis. Oke pemirsa, setelah dioles-oles terus dimasukin topping, saatnya sekarang kita masukin ke oven ya Bu? Iya. Oke. Pas suhunya. Pakai alat pelindung terlebih Ya. dahulu ya pemirsa, biar aman. Panas banget Mbak. Kalau untuk bolen saya itu masuk suhu tinggi dulu Mbak. Oke. Baru nanti kita turunin dikit-dikit. Oke, sambil Ibu Lastri ini masih menaburkan toppingnya, kita lanjut ngobrol aja ya Bu. Boleh. Ibu, ini biasanya omset per bulannya bisa dapat berapa Bu? Per bulannya berapa ya Mbak ya? Jadi kalau kira-kira satu harinya 20 box lah. Katakanlah 15 lah. Jadi dipukul rata aja ya. 20 kali 35 gitu. Satu harinya ya. Bisa dapat berapa juta tuh satu hari? 1 juta dapat?
satu hari kan bisa range-nya antara 400 sampai 600, 700 ya. 700-an lah Ya, dikali berapa satu bulan tuh sekitar mungkin ada liburnya juga ya. ya 25 lah, 25 hari. Kadang memang saya Senin sampai nggak ada liburnya sih, banyak kan Mbak saya. Kecuali kalau saya ada acara dadakan, kalau ada keluarga itu baru libur. Berarti Sabtu Minggu juga tetap terus buat kue? Iya, kalau saya nggak kemana-mana biasanya tetap aja. Ibu ini udah izin resminya udah lengkap semua? Alhamdulillah sudah. Apa saja? Halal. Oke. Untuk halal aja sih Mbak. Halal Kalau- saja? Iya. NIB udah pasti punya ya? NIB udah. PRT udah? Iya. PRT belum. Belum. Karena kan kalau Proses PRT harus untuk bolen itu kita kan ininya 7 hari ya. Oh, 7 hari. Jadi bolen belum bisa. masuk, belum bisa. Kayak makanan kering baru bisa. Oh gitu. Ini kita masukin ke oven lagi ya? Ya. Wow, harum banget. Ini kira-kira masih berapa lama lagi, Bu? Sebentar lagi paling. Sebentar Mbak. lagi. Sebentar lagi. Ini pasti bisa. Sabar banget ya tuh mau coba nih. Satu alat ini biasanya bisa menampung berapa banyak? Satu oven ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ini. 6 loyang. 6 loyang. Satu loyangnya ada 30 piece. Lumayan ya. Jadi berapa tuh? 30 kali 6. 30 kali 6. Oke, banyak sekali. Ya. Oke, selanjutnya kini kita akan masukkan apa, Bu? Fla. Banana milk crispy. Ya. Ini Mbak, ini flaknya ya. Iya. Jadi flak ini beda sama flak yang untuk yang buah. Berarti sekitar 180 pisan lah ya. Ya. Karena lumayan banyak juga ya. 180 piece loh pemirsa dalam satu kali oven ini. Kalau 6 loyang dikali 30. Nah, itu kan berarti satu boxnya itu Satu loyangnya 30 piece. 30 kali 6. Ya. 180-an Ya. lah. Satu ininya, satu Satu oven kali ini. oven. Dan satu boxnya itu berisi 10. 10. Lumayan ya, banyak juga ya. Iya. Berarti sekitar 18 Iya. 18 box ya. Ya. 18 box satu kali oven itu. Bentar. Ini bisa di dulu ya. Ya. Ini isinya apa aja, Bu? Yang Ibu Flak ini ya. ya. Isinya susu, terus kustrat atau maizena. Bisa diganti kalau nggak ada tepung kustrat ya. Ya. Terus maizena, gula halus, telur. Kalau untuk Sedikit masak vanila. yang ini sendiri ini berapa lama kalau ini? Lebih lama deh. Kalau ini dengan suhu tinggi agak cepat. Ini harus suhu tinggi Mbak. Harus Dia suhunya biar lebih tinggi ya? biar keluar ininya ya. Jadi flaknya itu nanti sampai berbusa gitu ya. Jadi biasanya saya pakai oven yang satunya. Jadi nggak pakai yang itu. Yang Dia ada benar-benar di minimal itu harus 200 ini udah. 200 derajat. Ya. Wow. Yang ini harus Panas 200 sekali derajat. ternyata ya. Ya. Kalau Baru itu ini apa? Almond. Oh, almond. Kacang almond. Ya. Banyak sekali ya ternyata ya. Iya. Tapi kalau Rame. ini isinya berapa satu boxnya? 5. 5. Ya. Harganya Untuk reseller 35. 35.000. Kalau Untuk kawasan di customer sini. biasa, Kalau customer biasa biasanya kalau reseller udah lagi 40. Kalau untuk kawasan sini. Ya. kalau untuk di Jakarta biasanya berapa? Jakarta tergantung Mbak. Di sana bisa 60, bisa ini kan Oh, lebih potong. mahal Iya, karena kan memang banana milk crispy itu untuk yang toko-toko online atau toko online yang kayak udah ini ya, misalnya udah brand gitu ya, kayak misal yang di Bandung itu udah mahal Mbak. Satu ini isi 4 atau 5 itu udah bisa 70, 80 gitu. Karena memang menggunakan bahan-bahan yang premium juga. Iya.
Wah, ternyata banyak juga ya isinya ya. Iya. Kan? Kalau ini namanya apa? Banana apa? Banana milk crispy. Oh, banana milk. Iya. Ini banyak disukai juga sih, selera Mbak. Ada kadang ada yang kalau yang demen kayak gini biasanya banyak sih saya repeat kebanyakan orang Palembang. Karena memang gitu. banyak orang Kenapa Palembang. Karena ini katanya jadi di sana itu banyak yang kayak gini, cuman beda katanya. Iya. Ibu Iya. pertama kali menemukan resep ini itu di mana, Bu? Ya buka-buka aja di Google. Iya. Ini aja Mbak, pas waktu itu juga apa ya banana milk crispy gitu Iya. kan. Oh caranya gimana? Cuman kalau yang orang-orang bikin itu dia kulitnya ini pakai pastry instan gitu loh. Jadi Kalau kalau ibu saya bikin homemade, Ya pantas ya, harganya lebih premium karena menggunakan bahan-bahan yang lebih premium juga. Udah gitu ini homemade banget ya Iya. semuanya, dikerjakan sendiri. Iya, tuh. Ibu bangun dari jam 2 pagi, itu everyday setiap hari Senin seperti sampai itu ya? Jumat. Ya. Awalnya pertama-tama ya ini Kaget banget juga ya di badannya ya, tapi lama-lama ini sih. Iya, Lama-lama udah biasa. sudah biasa seperti itu ya. Ya. Ibu, tanggapan Ibu mengenai pemerintah yang selalu mendukung nih, apalagi usaha-usaha di Kabupaten Bekasi ini bagaimana? Alhamdulillah Mbak, ini banget ya, support banget ya kayak UMKM khususnya yang Cibitung ya. Jadi teman-teman pengurus-pengurusnya juga. Jadi kalau misalnya kan gercep gitu loh Mbak. Iya. Kalau di grup juga gitu kan ada info apa gitu kan. Jadi kalau misalkan ada sosialisasi apa gitu kita ini kebantu banget itu. Sering ikut juga ya? Iya sering kayak kemarin ya apa mengenai packaging. Ini banget pokoknya. Alhamdulillah sangat-sangat membantu. Dan memang diketahui ya memang Ibu pangsa pasarnya tuh sudah lumayan besar juga ya, Alhamdulillah. jauh ya sampai Ya, tembus ke bisa. kantor MPR pusat ya pemirsa. Ya, ke luar negeri juga pernah Mbak. Oh, ke luar negeri pernah? Dari ke Hong Kong, Malaysia gitu kan. Untuk Ya paling oleh-oleh hand ya? and carry juga kan. Jadi kayak di ini ada juga yang di by jasa ini pengiriman juga kan. Cuman pernah satu kali gagal gitu kan. Tapi untuk pembuatan apa namanya sebenarnya kan mau lebaran, hampers bisa kan bikin hampers. Oke Bu, untuk penutup closing kita kali ini, Ibu boleh dong kasih sedikit motivasi kepada anak-anak muda di Indonesia, di Kabupaten Bekasi, dan para pemirsa BRTV lainnya untuk bisa lebih giat lagi dalam berusaha. Silakan Bu. Teman-teman semuanya, khususnya buat ibu-ibu yang lagi apa sekarang udah nggak ini lagi ya, nggak pandang bulu ya, mau di rumah mau di mana gitu ya, ayo kita semangat. Jadi kita gerakan apa UMKM ya, kita harus apa ini perekonomian di negara kita yang dalam kondisi kayak gini ya Mbak ya, apalagi kayak gini ya. Jadi kita nggak usah malu, nggak usah inilah, kita harus banyak apa kreatif, inovatif ya. Sekarang banyak ini juga anak-anak muda sekarang Mbak. Jadi memang harus kreatif, inovatif. Jadi kita gerakan dari segi kuliner ataupun ini tetap ayo kita semangat. Oke. Tetap cintailah produk Indonesia. Aduh, sekali lagi mungkin Bu, untuk para pemirsa di rumah BRTV ini yang mungkin ingin pesan cake-nya Ibu, pastry-nya Ibu, silahkan bisa menghubungi Ibu kemana atau bisa berkunjung kemana, silahkan. Untuk apa pemesanan nanti kalau untungnya biar tertarik dengan produk-produk kita bisa pesan ke alamat kita di Perumahan Regensi 1, Blok J1 nomor 18, dan bisa hubungi ke WA saya 081390319562. Dan IG juga bisa ke MS Golden Cake Pastry. Oke, atau yang tertera di layar kaca Anda ya pemirsa bisa dihubungi atau di pre-order terlebih dahulu ya, iya pemesanannya. Aduh, sayang banget ya pemirsa, kita sudah di akhir segmen, saatnya kita untuk pamit. Namun jangan khawatir untuk para pemirsa di rumah, tetap terus saksikan bisnis Anda tentunya hanya di BRTV. Akhir kata, saya Kesna Livia, mewakili kerabat kerja bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah. Ibu, ini kita lanjut. Itu sudah matang Bu? Hampir. Wah.